Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radit Pramono dengan NIM 052 tulis dari guru 22B. Dengan ini pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas dasar sistem IoT, yaitu teknologi serupa dengan Internet of Things, bukan studi tempat teknik listrik, vokasi UNESA. Yang serupa dengan Internet of Things yaitu yang pertama ada Wireless Sensor Networks atau WSN, kemudian ada mesin to mesin, M2M, Psychological System atau GPS, dan yang terakhir ada Artificial Intelligence Internet of Things yaitu AIoT. Next, yang pertama adalah Sensor Networks, PSN, fondasi pengumpulan data lingkungan nirkabel. Definisinya yaitu jaringan yang terdiri dari node sensor yang tersebar secara nirkabel di suatu area. Bertugas untuk mengumpulkan data dari lingkungan fisik, yaitu cara kerjanya sensor-sensor ini mendeteksi parameter lingkungan seperti suhu, kelembapan, tekanan cahaya, ataupun gerakan. Data yang terkumpul kemudian diberikan secara nirkabel ke titik pusat, SIM node, ataupun gateway. Untuk aplikasi dan pembahasan lebih lanjut di remote server. Fokus utamanya yaitu akuisisi data presisi yang lebih tinggi dari lingkungan fisik secara efisien. WSN sering beroperasi untuk dengan daya rendah untuk memperpanjang masa pakai baterai. Kemudian adalah mesin to mesin end-to-end, otomatisasi komunikasi antar perangkat. Definisinya yaitu konsep yang memungkinkan komunikasi langsung antar perangkat atau mesin tanpa diinterferensi oleh manusia. Konektivitasnya menggunakan seluler, misalnya 2G, 3G, 4G, dan yang baru-baru ini ada 5G, atau koneksi kabel untuk transmisi data. Nah, tujuan utamanya dari mesin to mesin yaitu otomatisasi proses bisnis, pelaporan status perangkat, atau pengiriman data dari satu mesin ke mesin yang lain. Untuk menuju suatu tindakan, end-to-end seringkali bersifat poin ke poin atau terbatas pada kelompok perangkat tertentu saja. Kemudian ada Cyber Physical System atau CPS, integrasi mendalam dunia fisik dan digital. Definisinya, sistem yang mengintegrasikan secara erat komputasi, jaringan komunikasi, dan proses fisik. Karakteristik dari cyber physical system yaitu memiliki kemampuan untuk memantau, mengkoordinasikan, mengontrol, dan mengelola entitas fisik melalui komunikasi digital. Terdapat loop umpan balik atau feedback loop yang kuat, di mana data dari dunia fisik mempengaruhi komunikasi dan hasil komputasi mempengaruhi kembali proses fisik. Fokus utamanya yaitu penciptaan sistem yang cerdas, adaptif, dan responsif, terutama dalam konteks kontrol presisi dan sistem kritis seperti manufaktur ataupun infrastruktur. Kemudian ada artificial intelligence, AIoT, sinergi IoT dan AI untuk kecerdasan operasional. Definisinya, paduan antara teknologi Internet of Things (IoT) dengan kemampuan artificial intelligence (AI). IoT adalah ekosistem di mana perangkat IoT mengumpulkan data dalam skala besar dan AI menganalisis data tersebut untuk menghasilkan suatu wawasan, membuat keputusan cerdas, dan mengotomatisasi sebuah tindakan. Karakteristiknya yaitu memungkinkan perangkat tidak hanya mengumpulkan dan mengirimkan data, tapi juga belajar dari data tersebut, dari pola, memprediksi kejadian, dan bahkan mengambil tindakan secara mandiri atau dengan intervensi yang minimal. Proses yang dapat terjadi di edge perangkat itu sendiri atau multi-core. Fokus utamanya yaitu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan otonomi sistem IoT melalui kecerdasan yang dihasilkan oleh AI tersebut. Memungkinkan adanya prediksi, personalisasi, dan optimasi operasional secara real time.
Kemudian bersamaan dengan Internet of Things. Yang pertama, data acquisition atau pengumpulan data dari perangkat fisik. Semuanya berpusat pada kemampuan untuk mengumpulkan data ini dari perangkat fisik, seperti sensor dan lain-lain pada lingkungan. Ini adalah inti dari memahami dunia fisik secara digital. Itu ada konektivitas. eh, Keempat teknologi ini seperti IoT digantung pada konektivitas antar perangkat. Tetapi prinsip dasar saling terhubung tetap ada. Kemudian otomatisasi, salah satu tujuan dari semua teknologi ini adalah untuk memungkinkan otomatisasi proses, pengambilan keputusan dan tindakan tanpa perlu adanya intervensi manusia secara terus-menerus. Kemudian yang terakhir data utilization, itu pemanfaatan data. Data yang dikumpulkan tidak hanya disimpan, tetapi juga digunakan untuk tujuan spesifik seperti monitoring, analisis, misalnya untuk menemukan pola ataupun anomali, kontrol, misalnya untuk menyesuaikan perilaku dari suatu sistem. Next, perbedaan dengan IoT. Dari skala lingkup, seperti contohnya WSN, cenderung terbatas pada area geografis tertentu dan fokus pada pengumpulan data secara spesifik. Jangkauannya pun cenderung lebih lokal. Kemudian mesin ke mesin lebih terfokus pada komunikasi poin ke poin atau kelompok kecil antar dua atau lebih mesin spesifik untuk tujuan otomatisasi tertentu. Kemudian Internet of Things sendiri memiliki cakupan yang paling luas, mengintegrasikan eh, berbagai jenis benda, bukan hanya sensor ataupun mesin industri, tetapi juga perangkat sehari-hari, smartphone, komandan, dan kendaraan dalam ekosistem global yang sering terhubung melalui internet. Kemudian Cyber Physical System atau CPS. CPS lebih kompleks, yaitu mengintegrasikan sistem fisik dan komputasi secara mendalam. Seringkali dalam konteks industri, infrastruktur, atau sistem kritis yang membutuhkan kontrol dan koordinasi yang presisi. Kemudian Artificial Intelligence Internet of Things, AIoT, kecerdasan buatan AI, terintegrasi langsung ke dalam eh, sistem IoT. IoT tidak hanya menghubungkan perangkat, tetapi juga menganalisis data secara cerdas untuk mengambil sebuah keputusan, memprediksi, dan mengoptimalkan operasi di berbagai skala. Ini tujuan utamanya, yang pertama WSN. Tujuan utamanya yaitu memantau lingkungan atau kondisi fisik secara kontinu, terus-menerus. Mesin to mesin bertujuan untuk mengotomatisasi proses fisik secara spesifik dan kan langsung berkomunikasi secara langsung. Yang selanjutnya, Cyber Physical System, CBS, fokus pada proses sistem fisik yang kompleks dan kritis dengan presisi yang tinggi, mengintegrasikan komunikasi dan fisika. Kemudian ada IoT, bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang lebih efisien, cerdas, dan terkoneksi melalui otomatisasi, pemantauan jarak jauh, dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik di berbagai bidang kehidupan. Kemudian, Artificial Intelligence, Internet of Things, IoT, meningkatkan untuk bertujuan meningkatkan kemampuan IoT dengan memberikan kecerdasan pada perangkat dan sistem, memungkinkan pengambilan keputusan prediktif, otonomi yang lebih tinggi, efisiensi operasional yang maksimal, dan personalisasi layanan berdasarkan wawasan data yang mendalam. IoT mengenal transformasi data menjadi sebuah tindakan yang cerdas. Kemudian contoh nyata dan kasus penggunaan untuk memperjelas penggunaan. Yang pertama, wireless sensor network. Contohnya, sekumpulan sensor suhu dan kelembaban yang tersebar di sebuah lahan pertanian besar untuk memantau kondisi tanah secara real time.
Kasus penggunanya sistem irigasi cerdas yang secara otomatis menyesuaikan jadwal penyiraman berdasarkan data kelengkapan tanah yang dikumpulkan oleh WSN. WSN di sini adalah komponen dasar pengumpul sebuah data. Next, mesin to mesin. Contohnya yaitu mesin penjual otomatis yang secara otomatis mengirimkan pesan ke pusat distribusi ketika persediaan minuman tertentu mulai menipis. Ini memicu permintaan pengisian ulang. Kemudian di kasus penggunaan smart meter listrik yang secara otomatis mengirimkan data konsumsi listrik ke perusahaan utilitas setiap jam dan setiap hari tanpa perlu pembacaan manual. Ini adalah komunikasi langsung antara dua mesin meter dan sistem utilitas. Kemudian cyber ecosystem. Contohnya pada gambar berikut ini, dengan robot manufaktur di pabrik yang secara dinamis menyesuaikan gerakannya, misal dari kecepatan dan tekanan. Berdasarkan data yang diperoleh dari sensor, vision, force feedback, dan model-model matematis yang lebih kompleks untuk memastikan sebuah kualitas produksi optimal dan berjalan secara terus-menerus. Di kasus penggunaan yaitu sistem kontrol lalu lintas udara modern yang mengintegrasikan data penerbangan, kondisi cuaca real-time, posisi pesawat dari sebuah sensor radar, dan model prediktif untuk mengelola aliran lalu lintas pesawat secara aman dan efisien. Yang terakhir ada Artificial Intelligence Internet of Things, AIoT. Contohnya yaitu kamera keamanan pintar yang terpasang di sebuah toko retail. Kamera tidak hanya merekam video fungsi IoT sendiri, tapi dilengkapi dengan kemampuan AI analisis video secara real time. Kasus penggunaannya, sistem kamera tersebut dapat secara otomatis mengidentifikasi pola perilaku pelanggan yang datang di sebuah toko retail tersebut, seperti area mana yang paling sering dikunjungi, ataupun berapa lama rata-rata pelanggan berhenti di depan outlet tertentu. Berdasarkan analisis ini, fungsi AI, sistem dapat mengirimkan notifikasi kepada manajer toko untuk mengetahui tata letak sebuah produk ataupun memberikan penawaran khusus secara langsung kepada konsumen melalui layar digital terdekat mereka. Terima kasih. Sekian presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar sistem IoT, pembahasan mengenai teknologi yang serupa dengan Internet of Things. Saya di Pramana dengan NIM 052 dari kelas 2022B. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan penyampaian yang kurang informatif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.